Ya, selamat pagi. Kembali kita bergabung dengan Fisik Extra Class. Masih di materi yang sama dengan dua seri sebelumnya, yakni tentang termodinamika. Bersama saya di Fisik Extra Class, Rahmat Widodo dari SMK SMTI Bandar Lampung. Apa topik kita kali ini? Kita lihat berikut ini. Ya, tentang hukum Boyle-Guy-Lusac, di mana pada hukum Boyle-Guy-Lusac ini ada tiga tokoh yang terlibat menyumbangkan buah pikirannya, yakni Robert Boyle, kemudian Jacques Alexandre César Charles, dan Joseph Louis Gay-Lussac. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Boyle-Gay-Lussac ini dia dirumuskan oleh tiga tokoh. Yang pertama Robert Boyle. Beliau merumuskan seperti ini kurang lebih, bahwa gas ideal yang berada dalam ruang tertutup, kemudian dia dibuat memiliki suhu yang sama, maka gas tersebut akan memiliki tekanan yang berbanding terbalik terhadap volumenya. Atau dengan kata lain, dalam ruang tertutup, gas ideal dengan suhu tetap, dia akan memiliki tekanan yang berbanding terbalik dengan volumenya. Dan nilai perbandingan tersebut selalu bernilai konstan. Nah, secara matematis, hukum Boyle ini dirumuskan dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Dengan P adalah tekanan, jadi P1 adalah tekanan awal, P2 adalah tekanan akhir, V1 adalah volume awal, dan V2 adalah volume akhir. Nah, ini adalah hukum Boyle. Yang kedua adalah hukum Charles dan Gay-Lussac. Kalau pada hukum Boyle yang tetap adalah suhunya, maka pada hukum Charles dan Gay-Lussac yang dibuat tetap adalah tekanannya. Jadi hukum Charles dan Gay-Lussac menyatakan kurang lebih bahwa pada tekanan tetap, gas ideal yang berada dalam wadah tertutup akan memiliki volume yang berbanding lurus terhadap suhu. Jadi saya ulangi, gas ideal dalam wadah tertutup yang memiliki tekanan yang tetap akan memiliki volume yang berbanding lurus terhadap suhunya. Nah, perbandingan antara volume dan suhu dari gas ideal yang memiliki tekanan tetap tersebut bernilai konstan. Jadi, perbandingan antara volume dan suhu bernilai konstan. Yang ini secara matematis dinyatakan V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Dengan V1 adalah volume awal, T1 adalah suhu awal, V2 adalah volume awal, T2 adalah V2 adalah volume akhir, T2 adalah suhu akhir. Nah, ketika dua hukum ini digabung, maka inilah yang kita kenal nanti dengan hukum Boyle-Guy-Lussac. P dengan V itu disumbangkan oleh hukum Boyle, kemudian V dan T itu disumbangkan oleh hukum Charles Gay-Lussac. Di sini dinyatakan bahwa pada gas ideal dalam wadah tertutup, hasil perhitungan atau hasil perkalian tekanan dan volume dibagi suhu itu selalu bernilai tetap. P1 kali V1 sama dengan T1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi dengan T2. Dengan P adalah tekanan, V adalah volume, dan T adalah suhu. Satuan tekanan di sini kita gunakan Pascal, satuan volume kita gunakan meter kubik, dan satuan suhu kita gunakan Kelvin. Nah, kira-kira ini adalah pemaparan dari hukum Boyle-Guy-Lussac. Kita lihat bagaimana contoh
perhitungan atau contoh soal dari hukum Boyle-Gay-Lussac tadi. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah tabung tertutup berisi 2 liter gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 10 Pascal. Nah, jika volume dinaikkan dari 2 liter menjadi 4 liter dengan suhu tetap, berapa tekanan gas tersebut? Maka dari soal bisa kita buat diketahuinya volume 1 atau volume awalnya V1 2 liter kita ubah ke meter kubik menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian volume kedua 4 liter kita ubah ke meter kubik menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, di sini dinyatakan bahwa suhunya tetap, berarti T1 sama dengan T2, yakni sama-sama 27 derajat Celcius. Nah, satuan suhu yang kita pakai dalam hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah Kelvin, sehingga T1 sama dengan T2 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Kemudian dari soal juga diketahui tekanan awal adalah 10 Pascal. Pertanyaannya, P2 atau tekanan akhirnya berapa? Kira-kira begitu. Kita lihat penyelesaiannya. Dari rumus P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, maka kita bisa hitung seluruh angka kita masukkan P1 V1 T2 dibagi T1 V2. Nah, sehingga nanti diperoleh hasil 20 dibagi 4 sama dengan 5 Pascal. Jadi tekanan gas dari semula 10 Pascal menjadi 5 Pascal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita. Kita lihat contoh soal yang kedua. Soalnya begini, yang nomor 2. Berapa suhu? Nah, kali ini yang ditanyakan adalah suhu. Berapa suhu yang diperlukan agar gas argon yang semula tekanannya 2 Pascal, volume 4 liter, suhunya 27 derajat, volumenya menjadi 3 liter dengan tekanan 3 Pascal. Nah, itu soalnya. Jadi dari soal tadi kita bisa buat diketahui tekanan awal mula 2 Pascal, P1 2 Pascal, kemudian volume awal 4 liter, V1 4 liter, kita ubah ke meter kubik, 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian suhu awal itu 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadi T1 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Kemudian P2 atau tekanan akhir, di situ disebutkan di soal 3 Pascal, kemudian V2 atau volume akhir 3 liter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Pertanyaannya adalah berapa suhu akhirnya atau T2. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Dari rumus yang ada, P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2. Ini semua sudah diketahui, kecuali yang ditanyakan T2. Maka kita bisa modifikasi rumus ini menjadi T2 sama dengan T1 kali P2 kali V2 dibagi P1 kali V1. Masing-masing T1, P2, V2, P1, dan V1 sudah diketahui. Kita tinggal masukkan T1 300 Kelvin, P2 3 Pascal, V2 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dibagi P1 2 Pascal, V1 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Setelah dihitung maka diperoleh 2700 dibagi 8 sama dengan 337,5 Kelvin. Jadi suhu yang diperlukan adalah 337,5 Kelvin atau 64,5 derajat Celcius. Ini contoh kedua dari soal hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, semoga bisa semakin paham ya. Nanti akan lebih kuat kalau kita tambah dengan latihan-latihan soal. Demikian pemaparan materi tentang hukum Boyle-Gay-Lussac. Semoga bermanfaat dan bisa semakin menambah pengetahuan kita tentang termodinamika. Terima kasih.